Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kunigunda Nadia Domingo dari SMA Negeri 1 Maumere. Di sini, saya sebagai pembicara satu dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumentasi kami mengapa kami tidak setuju terhadap mosi yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Pertama-tama, saya akan menyanggah dua argumen dari pembicara satu tim pemerintah mengenai mosi terkait. Pertama, seperti yang dikatakan oleh pembicara satu dari tim pemerintah tadi, dalam penyampaian suatu kebijakan di negara demokrasi, dibutuhkan suatu diskursus yang sehat agar mencerminkan semangat demokrasi itu sendiri. Lebih daripada itu, diskursus memungkinkan terkuaknya kebenaran atau hal yang benar-benar fundamental dari kebijakan yang disampaikan. Meskipun demikian, kami tidak setuju bahwa penyampaian kebijakan melalui influencer menutup kemungkinan terjadinya diskursus maupun pembahasan analitis kritis oleh masyarakat umum terhadap kebijakan yang disampaikan. Untuk mengerti hal ini, kita harus melihat secara jelas sejauh mana hubungan antara peran influencer dalam menyampaikan kebijakan dengan keterbukaan sebuah kebijakan terhadap diskursus dan pembahasan analitis kritis. Pertanyaan yang harus dijawab di sini adalah, apakah benar bahwa setiap kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh influencer tertutup terhadap diskursus? Apakah hal ini menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk melihat kembali kebijakan itu dan membangun diskursus yang sehat mengenai kebijakan tersebut? Menurut kami, masalahnya bukan terletak pada melalui siapa atau melalui mana kebijakan itu disampaikan, tetapi bagaimana masyarakat punya kemauan dan keinginan untuk masuk dalam ruang diskursus tentang kebijakan yang disampaikan. Influencer hanyalah corong bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakannya, sehingga itu tidak ada sangkut pautnya dengan kemungkinannya untuk menutup diskursus. Sekali lagi, harus dilihat sejauh mana hubungan antara peran influencer dalam menyampaikan kebijakan dengan keterbukaan sebuah kebijakan terhadap diskursus. Kebijakan yang disampaikan oleh ahli atau pemerintah yang bersangkutan saja tidak serta-merta menjadi diskursus mengenai kebijakan itu terjadi dengan sendirinya. Masyarakat harus memiliki dorongan tersendiri untuk masuk dalam ruang diskursus itu. Jadi, menurut kami, penyampaian kebijakan melalui influencer adalah hal yang tidak ada kaitannya dengan keterbukaan kebijakan terhadap diskursus. Argumen kedua dari pembicara satu tim pemerintah yang akan kami bantah adalah pernyataannya yang mengatakan bahwa penyampaian kebijakan melalui influencer tidak akuntabilitas. Pertanyaan yang akan kami ajukan adalah, apakah pemerintah dalam menyampaikan kebijakannya melalui influencer juga turut memberikan fungsinya sebagai yang berkewajiban dan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut? Hemat kami, tidak. Terlebih dahulu, kita harus pahami apa motif pemerintah dalam menyampaikan kebijakannya melalui influencer. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa influencer adalah tokoh publik yang memiliki pengikut banyak, sehingga setiap hal yang disampaikannya akan langsung diketahui oleh banyak orang. Di sini terlihat jelas bahwa motif pemerintah dalam menyampaikan kebijakannya melalui influencer adalah motif propaganda. Kebijakan itu disampaikan melalui influencer agar membantu pemerintah dalam menyampaikan kebijakan itu kepada khalayak umum. Harus digarisbawahi frasa membantu pemerintah. Di sini jelas bahwa penyampaian kebijakan melalui influencer tidak serta-merta mengartikan pelimpahan semua tanggung jawab atas kebijakan itu kepada influencer. Ini hanya untuk tujuan propaganda, bukan penyerahan tanggung jawab. Dengan sendirinya adalah hal yang salah jika dikatakan bahwa penyampaian kebijakan melalui influencer menurunkan daya akuntabilitas kebijakan tersebut. Akhirnya, kami dari tim oposisi menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang disampaikan harus memenuhi dua syarat, yaitu terbuka terhadap diskursus dan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, setiap warga Indonesia hendaknya turut mengambil bagian dalam ruang diskursus yang ada dan menyadari kebijakan itu sebagai suatu upaya pembangunan negara. Di sini, kami hendak menegaskan bahwa corong penyampaian kebijakan itu bukanlah masalah,
entah itu influencer, entah itu ahli, entah itu pemerintah, atau bahkan masyarakat umum, hendaknya mengambil bagian dalam kebijakan tersebut. Yang harus diperhatikan adalah keikutsertaan kita dalam proses menilai, meninjau, dan akhirnya mendukung atau bahkan menolak kebijakan itu demi terwujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan ini, kami dari tim oposisi menegaskan kembali bahwa kami sangat tidak setuju terhadap mosi yang menyatakan bahwa jika pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sekian dari kami, terima kasih.